kami sampaikan bahwa saat ini memang pemerintah Kabupaten Batu sedang pada tahapan melakukan identifikasi untuk inventarisasi aset-aset yang menjadi milik daerah. Terkait dengan yang saat ini terdata adalah yang memang menjadi fasilitas yang digunakan langsung oleh pemerintah saat ini, Pak, itu yang terdata. Kemudian tadi dipertanyakan bahwa jika ada yang mengklaim bahwa ini tanah tersebut adalah miliknya, jadi kami sampaikan kembali bahwa sebenarnya memang tidak ada yang mengklaim bahwa lokasi yang dimaksud oleh saudara Mapa ini adalah milik oleh pihak-pihak tertentu. Tidak ada yang mengklaim seperti itu. Namun sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Asisten bahwa ketika pengajuan penerbitan SPPT tidak serta-merta muncul begitu saja, namun perlu surat sporadik dan beberapa dokumen pendukung lainnya yang tentu butuh penelusuran dan kronologis dari mana sehingga bisa terbit sporadik itu. Kemudian itulah yang menjadi dasar untuk penerbitan SPPT. Nah, sporadik inilah yang menjadi suatu kendala karena bagi kami pemerintah setempat, terutama dalam hal ini adalah pemerintah Desa Binuang, itu berdasar pada peta blok yang ada. Di situ tercantum sebagai tanah negara. Itu yang menjadi landasan kenapa kami dari pemerintah Desa Binuang dalam hal ini tidak berani, tidak gegabah untuk serta-merta memunculkan ceritanya ini surat keterangan sporadik seperti itu. Ya. Jadi terkait dengan surat keterangan dari aset itu tadi yang kami sampaikan bahwa saat ini yang terdata di tingkat bawah itu memang adalah banyaknya aset-aset yang bergerak yang rata-rata telah teridentifikasi sebagai aset. Terima kasih Bu penjelasannya. Kalau seperti yang Ibu sampaikan bahwa harus mengutarakan sekarang masalah subproyek itu, bagaimana dengan tanah yang dia kuasai Pak Kasman 7,75 di atas tanah surat ini? Kemudian Pak Bawaris, Pak Arman Rinai, apakah dia punya subproyek juga Pak? Untuk sampai kok bisa ada PBB-nya, kenapa tidak bisa? Ini di atas itu. Di atas. Jadi jangan buat dari alukan ini bahwa itu tanah negara. Ya dasarnya itu Bu. Dasarnya apa dia itu kok Pak bisa mensertifikatkan? Bisa menguasai ini ada PBB-nya di Pak Arman mantan kepala desa ini. Kalau Pak Kasman kan ada sertifikatnya. Iya makanya saya mengaku dasarnya apa dia bisa sertifikat? Tentu ada seperti yang kita tadi persyaratannya subproyek PBB dan IPA seperti itu ada enggak yang Pak yang mengeluarkan sertifikat bukan pemerintah. Betul. Tapi memenuhi persyaratan untuk menerbitkan sertifikat tentu ada penjelasan, ada keterangan dari desa. Pertanyaan tidak bisa mengeluarkan kalau tidak ada keterangan dari desa. Kami kalau terkait dengan itu kami hanya melihat saja bahwa sudah ada sertifikatnya dan kami tidak masuk dalam makanya prosesnya itu. Mana tidak Ibu, tapi saya akan menelusuri itu. Dan saya silakan Pak. Makanya jadi cuma saya bertanyakan sekarang, kenapa ini Pak Arman ini mantan kepala desa kok bisa memperbedakan, sedangkan itu di atas suratnya Pak Arman punya 2,5 hektar yang dikuasai apa yang dia punya ini cuma 1 hektar. Kemudian ini kalau kok bisa ini Pak Arman tidak bisa, kalau itu tanah negara kenapa juga Pak Arman bisa kok ini Pak Bawaris bisa kok Mapa tidak ada? Jadi ada apa Bu? Mohon maaf, kepala desanya saat ini adalah Andi Hendra. Jadi kepala desanya adalah Andi Hendra. Mungkin dalam pemikirannya dia butuh bukti-bukti terkait. Makanya artinya jangan diperbandingkan. Tidak ada yang membedakan hal-hal apa. Tidak ada Pak. Kami tidak ada kepentingan dalam hal ini. Kami hanya mau memproses ketika itu memang jelas dan informasinya memang valid. Minta maaf Bu Camat. Ya Ibu Camat, saya dengan Pak Desa yang lama ini kita cuma dengar cerita saja, dengar cara terjun dari ini. Kita bukan yang melaksanakan. Nah kebetulan ada di sini Pak Herman Jaya mantan itu lebih tahu penuhnya. Ini keberadaan ini. Ada apa sebenarnya kok bisa seperti ini? Dan ingat, tersampak ini akan kami juga usut ini.
Kira untuk seputar penjelasannya Pak ini masalah itu. Kalau masalah tanah negara Pak, kami urusan kami. Kalau masalah tanah negara, aset negara itu kami punya urusan. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi ini kan masalahnya Pak Maka ini sebenarnya sudah sejak lama. Saya di sini kan sampai tahun 2017 Pak. Waktu itu memang Pak Maka mengajukan permohonan penerbitan SPPT-PP. Tapi ini kan berproses dari desa. Sampai saat itu juga kolega saya Mas Pak Andi Hendra tidak berani menerbitkan seperti tadi itu persyaratan untuk penerbitan PB tersebut. Nah sampai sekarang ini ternyata berlarut-larut. Kami dalam hal ini tidak ada niat Pak, tidak ada maksud juga bahwa untuk mau kenapa bisa Pak Arman tadi terbit ini, cuma memang bahwa tanah yang diklaim Pak Mapa ini memang sampai hari ini juga memang tidak pernah terbit SPPT-PP-nya maupun sertifikatnya. Sementara yang Bapak maksud tadi seperti Pak Kasmang itu mungkin ada sertifikat yang terbit dari sejak awal. Kemudian yang kedua, yang kami dapati di sana bahwa tanah yang diklaim Pak Mapa ini adalah public space, lapangan. Seperti itu Pak. Sehingga kalau mau diterbitkan misalnya PPT-PP seperti ini, tentunya kembali lagi tadi itu dasarnya apa? Iya Pak, tadi yang terbit sertifikatnya itu kan di atas tanahnya Mapa ini 2,5 sekian. Ya itu Pak. Kenapa bisa terbit? Iya. Sporadiknya, sementara Mapa sendiri tidak pernah. Kami tidak tahu itu Pak, itu terbit sertifikat ini tahu Iya berapa? dasarnya Pak, kita Iya, nggak lihat jangan sertifikat. tanya saya Pak, tanya di BPN yang menerbitkan. Berarti kan dari desa Pak. Bisa Pak. Ini Pak, percaya Pak, BPN itu menerbitkan atas dasar keterangan. Iya, dari betul. desa. Betul. Bahwa Itu baru- merupakan ini betul, Pak. bukan tanah sengketa, bukan tanah apa, sehingga BPN menerbitkan Pak. Itu perlu ditelusuri dulu. Karena ini kan Manusu ini sebenarnya kecamatan baru Pak, pemecahan dan subsidi aja. Kalau saya tidak salah itu di Doang kemarin itu masih masuk kawasan Desa Badelok, kecamatan baru. Jadi mungkin sekalian kalau mau diluruskan semua ini Pak, mungkin melalui teman-teman dari Bapak sekalian menggali itu di BPN kenapa bisa seperti ini, tertib seperti ini. Ini kan sertifikat tanda seperti ini bukan cuma hanya yang di Mapa, barangkali banyak. Banyak. Seperti itu Pak, cuma mungkin Pak Mapanya ini yang kebetulan meminta tolong ke Bapak mediasi. Kami juga bersyukur Pak, kami ini bisa selesai supaya tidak berlarut-larut. Justru itu Pak, kami mohon kepada pemerintah desa setempat atau yang terkait untuk dapat menyelesaikan persoalan Pak Mapa ini. Sudah lama Pak, Bapak tidak punya hati memperjuangkan dia punya hak sampai saat ini tidak jadi. Apa tidak ada hati nurani Bapak untuk membantu mereka? Kami mau bantu Pak. Kalau membantu Pak, saya rasa dari kemarin sudah selesai ini. Tidak bisa seperti itu Pak. Kalau misalnya kami terbitkan misalnya kemarin bahwa mengakui bahwa itu memang tanahnya Pak Mapa, sementara yang kami dapat pada saat ini adalah public space, kami bisa dituntut Pak. Public space ini tahun berapa Pak? Ya. Pak, Public Yang- space ini tahun berapa Pak? Pertama yang menyatakan siapa? Kita jangankan cuma lapangan Pak, rumah jabatan juga Pak. Iya, kami ngerti Kami Pak. punya hak di situ, kita bisa anukan. Jadi kalau memang seperti itu Pak, satu-satunya cara mungkin ya melalui jalur hukum saja Pak, seperti Ya, itu. makanya saya minta Pemda kalau memang silakan kami mau gugat ke kami. Kalau menyatakan bahwa itu tanah negara, silakan. Dan Kami siap. Kenapa kami Pak Ibu ini yang harus Kan tuntut? itu dia ke bawah tanah negara. Pemda punya kode mau bikin PPB. Iya, iya. Silakan gugat kami. Ya, mungkin Pak Desa. Untuk keterangan pajak yang bisa dibela tadi itu surat keterangan objek untuk ketetapan dibela, surat ketetapan dalam pegawai daerah, surat ketetapan ahli waris, salinan surat dengan nomor perihal laporan pemohonan pengembalian tanah THP, surat pemohonan saudara Haji Muhammad Idris Bea selaku penyusun pertanahan Kabupaten Baru. Ombudsman telah melakukan pemeriksaan dokumen terlapor sebagai berikut. Satu, surat keputusan bupati yang tahun 75 itu merupakan pertanahan umum dalam bentuk desa siaga Tabaka. Artinya yang tanah Pak itu pulau siaga Bali 55,55 hari. Nalai negara pada saat itu. Artinya semua tanah yang masuk di hukum pada saat itu diambil oleh negara. Sesuai dengan SK yang ditentang KSK nomor 175. Kemudian kota lokasi Kampung Bandewe di Semedeluk, Kabupaten Baru. Mereka juga pernah datang memeriksa kota lokasi kita.
Kemudian permintaan penjelasan kepada terlapor. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan telah melakukan permintaan klarifikasi kepada Desa Binuang bahwa satu, dalam penjelasan yang kami berikan itu satu, bahwa kami di Kepala Desa Baru, kemudian kedua bahwa berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah yang tahun 72 itu, bahwa tanah-tanah negara, tanah-tanah milik menurut adat di RK Malewi, Kampung Malewi itu Desa Madalo Kota Baru yang luasnya 66,5 sebagai daerah 724 Anua, termasuk di dalamnya tanah atau lapangan yang diklaim merupakan milik almarhum Sarman. Bahwa berdasarkan sepengetahuan kepala desa, SK tentang penetapan sistem teman ini tidak pernah dicabut sampai sekarang. Kemudian keempat, bahwa berdasarkan dengan peta gunung yang ada di Desa Binuang, objek tanah tersebut adalah tanah negara yang dipergunakan sebagai lapangan dan tempat latihan tentara. Pada saat itu dibuktikan dengan tidak pernah diterbitkannya CPT atas objek tanah tersebut sampai sekarang. Kemudian kelima, bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ketua RT 1 Lanai, karena ini yang tadi pertanyaannya Bapak, bahwa sejak tahun 62 beliau menjawab sebagai RT, apakah memang minasa? Sejak tahun 62, apakah memang ini sampai tahun lalu nama arsitektur lapangan, selalu namanya datang nama Pak Oti. Tidak pernah ada yang menggarap sebelumnya. Itu Pak Sarman, Pak, bapaknya tahun berapa desa? Tidak boleh deklarasi. Ini pernyataan RT 1. Kemudian itu yang ke-6. Kemudian bahwa pemerintah Desa Gunahani, Kepala Desa Sekdes, Kepala Pesunan RT tidak meyakini bahwa rincian yang dimiliki saudara Bapak adalah benar pada objek lapangan tersebut. Karena apa? Karena beda luasnya. Bagaimana kita menentukan objeknya di sini? Lapangan di atas kecil deh, Pak. Surat tanya di kami sebut yang dari informasi kalau apa ini kan tidak ada batas batasnya. Maka Nabi bawa kudus sebalik, luasnya kurang lebih ini pakai kurang lebih lah, 2,5 hektar. Kamu jelaskan di mana Pak? Itu ada batas-batasnya Pak di surat keterangan tanah itu. Di sini tidak ada. Apanya? Itu ada batasnya itu di surat keterangan tanah dan sudah terdaftar itu 2,5 hektar. Persir saja di sini Pak. Di satu Iya, persirnya berarti kan ada di desa. Begini saja. Tidak pernah kita lihat suratnya persir. Begini saja Pak, Pak Dusa, kita tidak usah. Makanya. Tidak usah, kita tidak perlu gitu. Ini persoalan ini, Ombudsman bisa turun ini karena Pak melaporkan ke Ombudsman karena selama ini tidak ada pelayanan itu. Kesimpulan hasil pemeriksaan. Ini kesimpulan hasil pemeriksaan Ombudsman. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat di atas, maka Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan berkesimpulan tidak menemukan tindakan perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Binuang dalam hal tersebut. Artinya kan administrasi gitu. Oh, jadi ada dalam artian kami tidak bersalah dalam memberikan yang sekarang itu adalah apa yang akan kita lakukan adalah membuktikan bahwa tanah ini adalah milik nama atau tanah milik negara. Itu yang harus kita lakukan. Bentar Pak, saya. Silakan. Ini dalam satu bagian semua. Kemudian kemarin luasnya yang dia masukkan, jelas luasnya apa tidak sesuai lagi dengan suratnya ini, karena sudah diambil ini yang apa ini Pak Bawaris dengan Pak Arman dengan Pak Asmat, tidak sesuai dengan luasnya yang dimaksud di Ombudsman, karena sudah diambil ini. Jadi Pak Amin nulis surat SK itu kalau memang itu diambil alih negara, ya diambil semua loh 55 sesuai SK. Tidak ada bilang. Kenapa cuma Bapak saja yang diambil alih negara? Kenapa yang lain tidak? Nah itu luasnya 55 itu. Itu kan sebelum ada pernyataan di sini Pak. Orang itu juga sebelum memang lapangan itu. Memang lapangan. Iya. Begini Pak, walaupun itu lapangan, saya bilang tadi, walaupun itu lapangan, walaupun kantor bupati, memang kalau kita punya bukti bahwa sebelum itu ditempati itu, kami punya bukti bahwa itu tanah kami itu ada iuran di bedanya yang kami bukti pembayaran. Sebelum itu ada C1-nya. Jadi tentu Bapak ketahui bahwa itu bukti kepemilikan. Coba Bapak mau iya. Beliau ini banyak terlibat di penerbitan surat-surat tanah sepanjang beliau mengabdi di Sumatera.
Terima kasih atas kesempatan yang saya diberikan. Pertama-tama menyangkut masalah riwayat tanah tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Desa ternyata memang kami lihat di sini tidak ada batas-batasnya. Nah, kemudian riwayat tanah biasanya kalau dia keluar di kantor PBB Parepare, biasanya kalau keluar itu ada batas dan ada gambar, ada salinan. Ini contoh, ini ada salinannya ini. Ya, nah anehnya ini Pak, arti anehnya ini kenapa bisa muncul apa namanya kalau 81 sedangkan umurnya itu lama Pak pada saat itu kan baru 14 tahun. Sama Pak ini Pak Sarman. Ya, kan Bapak yang ngurus Pak. Bapak kan sudah meninggal katanya Bapak ini. Nah kemudian tanah yang dimaksud adalah itu kan masuk dulu lokasi Hombes Pak. Masuk lokasi Hombes. Nah itu tahun 72. Nah, kemudian berdasarkan peta ukuran sertifikat oleh Badan Pertanahan tersebut lokasi lapangan masuk lapangan Pak. Nah ini ada waktu di sertifikat Pak. Nah, ini masuk Pak, masuk daerah. Ini adalah kan kita sudah tahu tadi lebih dari 192 itu di lapangan masuk daerah Hombes Pak. Jadi akhirnya Pak Desa tidak bisa langsung sama kita langsung itu menandatangani daripada itu sprodinya karena sama sekali tidak pernah melihat Pak Desa itu lokasi namiliki nama Pak. Kemudian ada saksi Pak dari RT-nya ini RT-nya mulai tahun 2 sampai sekarang dia masih saksi ahli Pak. Ini. Nah, kemudian begini saja kesimpulannya. Itu tanah ini surat keterangan ini yang terbit dan PBB Pratama ini apa Bapak sanksikan kasihannya ataupun meragukan sehingga Bapak mengatakan saya tidak meragukan, saya tidak cuma saya sampaikan Pak, kalau biasanya yang kami lihat ini ada lompoknya Pak, ada batas dan lompoknya bisa kita lihat Pak. Gambarnya kalau dipersekitakan itu ada Pak Sulawak, Pak Korok, Pak Sumani, gambar itu. Kemudian yang bertanggung jawab itu adalah yang salinannya Pak. Itu yang bertanggung jawab, dua yang bertanggung jawab di situ. Yang kami lihat, saya tidak meragukan siapa, tapi yang kami lihat begini Pak, saya perbandingkan begini. Nah, kemudian menyangkut masalah Pak, masalah PBB-nya, itu nanti tahun 87 di daerah itu Pak, nanti tahun 87 yang kami lihat. Ada PBB-nya dulu Pak, nanti tahun 87 setelah keluar semua sertifikatnya barangkali dari Pemda itu sudah ada penertiban itu akhirnya kenakan PBB tahun 87 Pak. Nah kemudian apa yang disampaikan tadi oleh Pak Desa belum pernah juga kami melihat bahwa ada riwayat tanah itu kurang lebih tidak ada hanya pakai are. Nah anehnya di sini kan kurang lebih itu di bawah Pak kurang lebih. Pak, kalau Bapak tidak pernah melihat, saya akan perlihatkan Pak. Ini dari sidrap, dari pare, semua memakai sama formatnya dengan Pratama. Ada kemudian yang kelima Pak, tanah tersebut sebelum pergantian rinci kepada petama itu adalah lapangan, sehingga muncul lagi petama loh itu adalah lapangan. Sampai sekarang kalau lapangan berarti tanah negara. Mana buktinya bahwa tanah negara? Nah ini kan kita tahu ini Pak. Tapi bagaimana dengan aset? Cocok tanah. Kalau masalah aset ini Pak tanah negara semua ini. Tapi tanah negara ini semua tanah negara Pak. Tapi ada namanya. Saat dikuasai Hombes itu lapangan untuk tentara. Itu tentara itu lapangan. Tapi ini kan sudah penyerahan kembali setelah Hombes selesai. Waktu penyerahan begini itu saja, Pak, Pak. Kembalikan semua. Iya, jangan kita. tidak ada penyerahan. Ini kayaknya ada kepentingan di sini Pak. Ada. Kayak, Cuma aset negara Pak. Ini baru yang keluarkan Pemda. Kalau memang itu dianggap bahwa itu tanah negara dan masuk dalam lapangan, kenapa nggak dicantumkan dengan nomor itu tadi? sudah disampaikan tadi sama Ibu Camat. Iya. Tidak dicantumkan itu karena itu adalah masih aset desa. Itu kan belum didaftar ini. Kan sementara. Sudah lama itu. Kalau berdasarkan itu kita baca kenapa waktu saja tidak didaftar? Kenapa Pak? Pembayaran PBB-nya saja Pak, mulai tahun 81 sampai sekarang tidak pernah dibayar PBB-nya itu, cuma hanya itu yang ditekan saja. Bagaimana kita mau saya ini bukan mau mengurus sertifikat, bukan mau mengurus saprodinya, saya mau mengurus PBB. Itu karena dikuasai Pak, tentu harus bayar pajak.
PBB kamu kan hak bukti milik. Terima kasih Pak. Kan begitu. Sebelumnya yang mau dibayar dipegang. Bagaimana mau dibayar PBB-nya? PBB ini itu saja, kalau Bapak mau menerbitkan PBB-nya kami terima, tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak juga masih mempersulit, ya kami akan susut. Itu saja. Begini saja sama dengan Pak Desa, dengan Pak Herman. Kalau kami buatkan ini Pak Desa, Bu Camat ini surat ada yang menuntut nanti di kemudian hari, saya siap ambil risikonya. Baik bunyi Bang Herman, saya siap ambil risikonya. Siapa tahu ada nanti waktu surat Belanda Pak Suruna mengatakan anu saya siap di penjara. Sebuah sanksi hukumnya saya siap. Terutama dinyatakan Pak Desa atau selaku Ibu Camat bertantangan saya siap. Kalau memang sebenarnya Pak Ade tidak ada orang lain, tidak ada yang lain, cuma menurut persepsi kami, apabila RT sesuai apa yang Anda laporkan sendiri, maka teman-teman mobil dan dua RT nah, kenapa kami memang itu keterangan bohong. Saya bisa menolak Pak Desa. Maka dia memulai biasa sudah ada apa seperti ombudsman yang ini kan hasil temuan ombudsman pada saat itu. Begini Pak Dora, dia melaporkan itu, ini kan saya juga belum menangani setelah dia laporkan itu, saya belum masuk. Iya. Tapi saya tanyakan dia, kenapa kau melaporkan? Alasannya bahwa saya melaporkan ombudsman ini karena sudah 6 tahun saya. Jadi tarik. Sehingga dia melaporkan. Kesimpulannya yang laporan hasil pemeriksaan ombudsman itu bukan boleh kepada kita tidak bersalah karena kita tidak menerbitkan SPT-nya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang ini adalah cuma membuktikan karena lapor LHP-nya ombudsman itu tidak mengikat sebagai sebuah bukti hukum, makanya yang harus kita lakukan adalah membuktikan keabsahan kepemilikan saudara bapak atau negara yang punya pada saat itu. Yang itu saja bisa kita tunggu. Karena begini, ada juga kekhawatiran dari kami. Setelah adanya surat dari ombudsman ini, siapa tahu ada melakukan kan? Ada warga yang keberatan. Bahwa kenapa Anda berikan itu yang sudah publish space, ombudsman sudah menyatakan. Ombudsman kan administrasi dan bisa. Bagaimana caranya ombudsman tidak memberikan kepada Pak Desa tidak terbukti bersalah karena keterangan yang diambil di Pak Desa semua ini lawan saya bisa saja. Apa boleh bukan ngomong aku? Kenapa kau tidak? Apa melaporkan? Kenapa tidak? Apa melaporkan ombudsman? Penyalahgunaan ini? Apa melaporkan? Ini kan tidak terbukti. Makanya tidak berbukti karena keterangan saksi pembohong semua pasti itu sepihak. Kalau nggak tahu saksi, apa? Masa dia nggak saksi tapi yang dari nomor lapor? Pak Desa, ini saksi saya. Harus dihadirkan. Harus dihadirkan dong. Tidak ada proses. Silakan. Masalahnya seperti ini. Silakan. Ombudsman ini waktu dia turun ke lapangan, dia kan tidak dihadirkan apa, dia sebagai pemohon. Sebenarnya yang lapangan itu bilang bukan. Yang kedua, setelah ombudsman turun memeriksa itu barang keadaan itu, cuma memperlihatkan data yang ada sekarang. Dan ditanya datanya sekarang itu memang menyatakan di situ bahwa lapangan ini apa semua kan di desa. Toh, jadi jelas Data yang ombudsman mengakui itu karena penjelasannya dari situ Pak. Kedua belah pihak kemudian dipertemukan sama ombudsman pada saat itu peninjauan lokasi pada saat itu supaya bisa ada Jadi aku, Pak Ombudsman pada saat itu datang cuma minta tolong ditunjukkan lokasinya selesai. Ditunjukkan saja lokasinya. Dalam artian kemudian surat yang dimana ekspropriasi berkali-kali dipanggil sudah selesai. Pemberkasannya cuma tinggal kunjungan lokasinya saja. Makanya dia minta izin ke Pak Desa, saya suruh saja ke Pak Anies ke sana. Saya kira ini sudah berapa kali kita bicarakan. Sekarang kita sudah minta mungkin lebih camat kita sebutkan keputusannya hari ini supaya kami juga bisa tahu. Waktu saya jadi staf desa di Biduang, pernah saya ditawarkan ini orang tua di Hendra pada waktu itu. Saya ingat betul karena saya ingat Pak Budi, demi Allah saya bersumpah Pak, pernah orang tuanya di Hendra menawarkan saya bagaimana kata Pak. Ada muka-muka baik untuk wakil. Ada muka-muka untuk wakil. Masa untuk wakil semua pesan. Tidak bisa kan Itu untuk wakil. keterangannya Pak Desa. Itu kan tidak sudah
sudah mati. Siap, itu saksimu. Masa orang mati mau diikutkan persoalan seperti itu? Itu kan tidak benar. Itu pembuktian bisa pada saat, tapi ada buktikan di pengadilan. Itu saja. Yang Itu bisa dilakukan kedua. Asal musibah kematuan. Dia mesti menjaga pemotong. kita sudah bicara Sudah paham Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya istilahnya. Dan artinya Anda kan tahu hukum, artinya jangan cek apa. Saya bisa tulis 5 kali keluar kaki. Saya tidak tahu, saya tidak. Kami tahu ya, itu persoalan waktu. Ini kan tidak benar. Asal Allah menulis itu. Tak keluar kemarin itu. Kan tidak baik. Apa orang betul tidak keluar kemarin? Asal musik menggunakan apa? Silakan Pak. Tapi sedikit, makanya saya istilahnya memberikannya bagaimana? Saya cuma sebagai teman. Mohon Pak maaf, istilahnya beliau kan orang tua jaga istilahnya ada, sudah ada. Jangan istilahnya dikit-dikit lagi masalah orang tua beliau. Memang kan beliau sudah meninggal. Siapapun pasti akan merasakan. Kita bahas yang hari ini. Kita bahas yang kalau saya kalau Pak. Selanjutnya ya ada sedikit ini kan tadi Pak Pak menyampaikan selama Pak di sana kan dia akan menyampaikan tidak ada laporan-laporan dari masyarakat kepada saya sebut bisa dan bagi tapi Mas tetap ada Pak. Cuman kami pending kepada warga supaya tidak ada keributan. Maksudnya supaya ini selesaikan secara kan sudah bilang sama pemerintah diselesaikan secara bagus, bagaimana caranya supaya tidak konflik. Kedua, di sini kan silanya kita selesaikan secara bagus, Pak. Mediasi. Mediasi dengan bagus. Kalau bisa silanya ada kekerasan bagaimana, kan didengar sama warga bagaimana juga. Selanjutnya saya tidak silanya untuk pada hari ini. Ya, pada hari ini Senin tanggal 9 November 2020 bertempat di Aula Kecamatan Balusu pukul 11.30 ya. Kita kami mengambil kesimpulan bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah desa dan pemerintah kecamatan tidak bisa membuat sporadik untuk penerbitan SPPT dengan berbagai hal-hal yang telah disepakati tadi, yang telah diutarakan tadi, yaitu kami berdasar tetap pada buku peta blok, ya, rinci yang kemudian beralih ke peta blok. Kami berdasar dari situ kemudian diperkuat oleh hasil dari Ombudsman bahwa pemerintah setempat tidak melakukan kesalahan administrasi jika tidak menerbitkan itu. Dan yang ketiga, bahwa pengamatan pada hari ini bahwa lokasi yang dimaksud oleh saudara Lamapa adalah lapangan kenyataannya pada hari ini. Jika dari pihak Bapan mempertanyakan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN untuk tanah-tanah lokasi yang lain, silahkan ditelusuri. Ya, silahkan ditelusuri dan kami sangat berterima kasih karena ya artinya kami juga berterima kasih ketika memang itu bisa kita lihat. Ya, jadi demikian mungkin hasil pertemuan kita pada hari ini. Nanti akan dibuatkan notulensinya oleh tim penanganan pengaduan sengketa Kecamatan Balusu yang terdiri dari unsur Muspika, kemudian beberapa dari unsur Babinsa, Babintang Tikmas dan Kepala Desa lokasi terkait, kemudian nanti akan disaksikan oleh pihak-pihak terkait. Demikian hasil pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan mediasi di tempat ini. Kami mohon untuk dimaafkan jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dimasukkan itu tuh, jangan cuma bilang itu tanah lapangan apa, tapi saya mau minta kasamnya supaya bisa saya tuntut Pak. Ya dimasukkan karena buktinya kan bukti saya. Apanya? Kami tidak memasakkan bahwa tanda tangan sporadik. Saya tidak bilang sporadik, saya cuma bikin KPBB. Ya kan? Maksudnya
cocok nih yang dikelola di situ. Maksudnya saya minta itu karena ada dasar saya. Yang saya suka ini diajukan, kalau Bapak memang pemerintah daerah memang tidak mau membuatkan itu, berarti Bapak desa tidak mengakui ini. Itu saja. Itu ke bawah. PK baru tidak mengakui PK yang dikeluarkan pertama ini saja harus dimasukkan itu. Tidak membuatkan SPPT dengan karena tidak mengakui. Ya, itu masukkan tidak membuatkan karena tidak mengakui ini. Surat. Kita surati. Iya, jangan berdasarkan cuma tablonya datanya ini, kami tidak sepakat. Itu pendapat. Surat semacam begini yang dikeluarkan PK sudah sering kan Pak bersengketa di daerah lain dan kami menangkan di tengah. Pengadilan sendiri mengakui ini keabsahan surat ini. Oke. Tapi sedikit lagi Pak, kan mumpung masih banyak yang mendengar. Saya mau untuk alam apa ini? Untuk tanah sekarang di sana itu kalau bisa jangan dikelola dulu sebelum ada turun apa? Maksudnya kalau sebelum dimenangkan Pak Malapa. Tidak bisa Pak. Siapa lawannya? Siapa yang lawan? Maksudnya tidak bisa dikelola dulu. Kan biarkan karena siapa tahu ada warga yang. Ya makanya bawa pengawasan kami. Nah, itu kan. Jadi kalau misalnya merasa yang keberatan termasuk Tidak, begini Pak. Misalnya kalau silakan Pak. Kalau ada yang melapor tidak mungkin datang melapor Bapak tuh. Pasti datang ke pembina dulu. Karena di situ kan pembicaranya Bapak. Maksudnya saya itu Pak, supaya tidak merusakkan warga di sana. Kalau bisa biar begitu saja. Karena masuk tanahnya orang di situ. Iya, karena masuk juga. Makanya saya bilang Pak, begini, yang merasa masuk tanahnya, yang merasa di situ Menggugat Pak ke pengadilan, bukan melapor ke Babinsa atau Babinka. Jadi kalau dia merasa itu tanahnya, dia masuk tanahnya, silakan keberatan ke kami. Masukkan gugatan. Ya bisa membenarkan siapa yang salah benar pengadilan. Iya, jadi siapapun bisa saja datang ke Bapak walaupun tidak kenal ya. Saya keberatan Pak, ada saya punya. Maksudnya saya kan cuma menghibur saja. Kan masalah keamanannya di sana kan kami kan satu. Ya betul. Karena masyarakat datang melapor sama kita, kalau bisa Pak jangan begini. Ya silakan Pak. Saya cuma memberikan. Apa juga bisa memberikan kuasa sepenuhnya ke kami. Jadi kalau merasa ada yang keberatan, ada atas tanah itu, silahkan keberatan. Gugat kami ke pengadilan. Karena luasnya di situ 2,5 hektar. Sesuai bukti kami. Tapi jadi yang ada sertifikatnya di atas akan kami usut. Dari mana dasarnya dia bikin sertifikat? Bikin sporadik dulu. Dan kenapa bisa terbit sporadik? Kemudian jangan sertifikat. Itu kan berarti dari desa. Tidak mungkin dari Makassar. Sertifikasi kepertanahan. Ini yang ada sertifikat ini dulu dasarnya apa dia? Saya akan cek Bu. Apakah dulu tapi kan terkait Pak atau tidak? Mengenai pertemuan tadi ya kita sudah melakukan mediasi untuk pihak-pihak terkait mengenai aduan tanah yang diklaim adalah miliknya Lamapa. Tuntutannya kenapa sampai hari ini SPPT-nya tidak diterbitkan? Kenapa tidak diterbitkan? Karena data sporadiknya tidak berani kami terbitkan mulai dari pemerintah desa karena kami mengacu pada buku rinci yang sekarang sudah menjadi peta blok dan informasi dari saksi hidup yang dalam hal ini adalah RT yang sudah puluhan tahun ya di sana jadi RT. Nah itu namun kalau memang selanjutnya ternyata memang betul itu adalah tanah milik Lamapa, saya pikir itu tidak masalah untuk diterbitkan ketika memang seperti itu. Namun kami karena kami adalah pemerintah setempat pada hari ini, apa yang kami lihat secara kasat mata bahwa lokasi tersebut hari ini adalah public space, yaitu lapangan, sehingga kami tidak bisa gegabah untuk serta-merta langsung menerbitkan sporadiknya begitu saja. Karena kan kita tahu bahwa proses penerbitan SPPT itu harus berdasar dari permohonan yang pemilik lahan, kemudian sporadik yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dan diketahui oleh pemerintah kecamatan, kemudian baru bisa diajukan ke Bapenda. Jadi seperti itu. Kalau harapannya Bu terkait masalah yang tadi? Kalau harapan kami sih ya karena berdasarkan yang kami lihat buku rinci dan peta blok ya. Peta blok itu memang terlompati, dalam artian maksudnya kalau terlompati di peta blok itu berarti itu adalah tanah negara ya. Kalau memang ada yang menguasai betul dan saksi-saksi yang ada di sekitarnya ya kita tidak bisa menghalangi, karena yang jelas
ketika memang itu dikelola dan dikuasai oleh masyarakat sekian tahun, kami juga tidak bisa menghalangi karena itu adalah hak dari masyarakat. Namun yaitu tadi kembali ke yang saya sampaikan tadi bahwa kami tidak bisa gegabah karena kami hari ini yang kami lihat bahwa itu adalah lapangan, yang dalam artian bahwa itu adalah public space yang tidak berani kami serta-merta langsung keluarkan begitu saja. Gitu Bu. Iya. Makasih Bu.